Perjalanan kita bersama dengan para rasul dan Bunda Maria yang berada di ruang atas menantikan Roh Kudus berpusat pada hari ini. Hari Raya Pentakosta menandai berakhirnya masa Paskah. Sekaligus juga menjadi momen memperingati, mengenang lahirnya gereja. Gereja yang seperti apa yang dilahirkan lewat Roh Kudus itu. Bacaan-bacaan hari ini mengungkapkan hal itu juga kalau dikaitkan dengan doa kolekta tadi. Bahwa kita diajak untuk hidup sungguh diperbaharui sehingga tetap bersatu padu membangun gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Dalam konteks bacaan yang pertama, ditunjukkan di sana ciri gereja yang katolik. Karena di dalam bacaan yang pertama, kita mendengar di sana bagaimana para murid itu bisa berbahasa aneka ragam. Maka juga ditunjukkan di sana menyebutkan daerah-daerah Partia, Media, Elam, Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, dan sebagainya. Itu mau menunjukkan tafsirannya adalah terbuka untuk umum. Katolik terbuka untuk umum. Maka bahasa roh dimengerti oleh banyak daerah, dimengerti oleh orang-orang lain. Itulah mau menunjukkan Katolik artinya umum. Ciri gereja yang pertama. Lalu yang kedua dalam konteks bacaan Injil ditunjukkan di sana ciri apostolik. Yesus mengembusi para murid dengan Roh Kudus dan kemudian mengutus para murid untuk menjadi saksi Tuhan. Artinya para murid diberi kuasa, diberi kewenangan untuk melanjutkan gereja. Maka apostolik berarti para rasul. Sehingga di sini menunjukkan ciri dari gereja apostolik itu, para rasul diberi tugas, diberi kewenangan, dan dasar iman ajaran kita juga ajaran para rasul. Dan dalam konteks bacaan yang kedua, bisa dimaknai soal satu. Bagaimana aneka karunia diberikan kepada para murid. Tetapi karunia-karunia yang berbeda-beda itu punya satu tujuan, yaitu untuk kemuliaan Tuhan, untuk kebaikan Tuhan, untuk kebaikan bersama, bukan kebaikan pribadi-pribadi, tapi untuk kebaikan bersama itu. Ini juga ingin mengatakan kepada kita bahwa gereja yang Katolik, yang umum, yang terbuka banyak orang, ada banyak perbedaan di dalamnya. Tapi yang berbeda-beda itu disatukan karena Roh Kudus. Roh Kudus itulah yang menyatukan para murid. Sehingga meskipun punya karunia-karunia yang berbeda, tapi tujuannya tetap sama. Untuk apa? Dalam konteks Mazmur tadi kita mendengar, supaya semuanya terus-menerus diperbaharui. Maka Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, merayakan Pentakosta berarti juga merayakan pembaharuan komitmen iman kita. Iman pada gereja, iman kepada Yesus. Dengan baptis kita diangkat menjadi gereja. Maka pertanyaan bagi kita adalah, kita mau menjadi gereja yang seperti apa? Gereja yang bagaimana yang akan kita bangun, yang akan kita wartakan dalam kehidupan sehari-hari? Kalau ciri gereja jelas menjadi Katolik, apostolik, ya, lalu kudus dan satu. Yesus memberi kuasa kepada para rasul dengan hembusan Roh Kudus itu. Terimalah Roh Kudus dan ampunilah orang lain. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian kasih, bagaimana kita mau menjadi gereja? Gereja yang hidup bukan karena gereja ini
ketika Ekaristi dipenuhi dengan banyak orang. Bukan soal itu saja, tapi menjadi gereja yang hidup kalau warganya juga bersatu. Sebagaimana doa-doa Yesus sebelum atau selama kita novena Pentakosta di Injil Yohanes 17, bagaimana Yesus berdoa supaya umatnya bersatu dan antar umat bersatu dan juga umat bersatu dengan Yesus sendiri. Maka kesatuan menjadi penting. Juga para murid menjadi gereja hidup ada bersatu dan doa bersama. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian kasih, maka menjadi gereja yang hidup dalam konteks pewartaan hari ini, kita diajak menjadi pewarta kabar gembira. Membawa sukacita, membawa damai dalam hidup kita. Dan damai itu diperoleh melalui pengampunan dosa. Saling memaafkan. Nah, sejauh mana kita sebagai gereja masihkah menyimpan rasa sakit hati, rasa dendam, dan di situ apakah muncul sukacita dan damai? Pasti tidak. Roh Kudus yang kita mohon, Roh Kudus yang diberikan kepada kita oleh Yesus, mengajak kita untuk hidup berdamai. Apakah masing-masing yang berbeda-beda tadi di dalam keluarga antara suami dan istri jelas berbeda? Siapkah juga menerima perbedaan itu dengan juga memaafkan? Maka jelas damai itu diperoleh lewat memaafkan, lewat menerima orang lain. Maka kan Yesus tadi juga dengan jelas mengungkapkan kepada kita, terimalah Roh Kudus, jika kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jika kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Jadi para imam, para rasul terlebih dahulu, lalu serahkan kepada para uskup dan pembantu-pembantunya di dalamnya iman. Maka imam tatkala menjadi penyambung belas kasih Allah dalam konteks sakramen perkawinan, sakramen tobat. Jadi bukan kehebatan imam itu yang mengampuni, tapi Allah sendiri yang mengampuni, yang memberi kuasa kepada para imam, para rasul. Nah, bagaimana dengan keluarga-keluarga kita? Apakah kehadiran kita masing-masing di tengah keluarga, lingkungan masyarakat itu membawa damai sukacita atau menjadi troublemaker? Semoga Tuhan memberkati. Bunda Maria mendoakan.